Oke, kita buka lagi berarti ya. Yes, boleh. Saya masih gema nggak, Mas Sutas Aman. Oh, Sambat? sudah aman. Sudah Sambat ini adalah akun saya kalau saya Iya, podcastan ngerti, juga. ngerti, 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 ngerti. Amin deh. Setelah sekian lama ku mengembara, akhirnya waktu mempertemukan. Oke, 1, 2, 3, mulai. Ya, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir di acara kami, terutama acara saya ini podcast YAKP Small Talks yang ketiga. Kali ini saya mengajak Mas Ardi Iswansyah atau teman-teman di Jogja yang cukup kenal dengan beliau, biasa dipanggil dengan Ardi Keju. Nah, Mas Ardi Keju ini salah satu penggiat bagaimana kita bersepeda dengan baik di Jogja khususnya ya, dan ya mungkin sepak terjangnya sudah cukup lama, di mana teman-teman yang lain biasanya iya dong, teman-teman yang lain biasanya naik motor metik. Kalau Mas Keju ini anti motor metik ya, dia biasanya naik sepeda fiksinya. Nah, sebelum sebelum kita ngomongin lanjut, mungkin oke lah kita kenalan ulang dengan Mas Keju yang mungkin beberapa dari teman saya atau pendengar saya belum kenal. Mungkin boleh mengenalkan diri, Mas Ardi. Saya Adi Iswansyah, kita kenalan sedikit. Saya Adi Iswansyah, saya temannya Mas Ade dari zaman nggak enak di Jogja. Di Jogja saya salah satu pegiat sepeda lah istilahnya. Anak goesnya Jogja, punya usaha kurir juga di sini. Ya kecil-kecilan lah, insya Allah punya manfaat lah itu. Terus ya beberapa waktu ini, besok adalah hari Minggu kedua kita, aku dan beberapa teman pegiat sepeda, kita mengkampanyekan bagaimana bersepeda yang baik. Nah, karena kan ya seperti kita tahu kan Mas, beberapa waktu ini mungkin Mas Ade ngikutin dari Jepang, Iya. bagaimana boomingnya sepeda nggak cuma di Jogja sih, tapi in the whole country. It's Yes. wow lah pokoknya fenomena sepeda kayaknya. Toko-toko sepeda kayaknya benar-benar full, laris banget kayaknya, nggak bakal resesi atau yang lainnya tuh toko sepeda. Kayak gitu. Ya, tapi sebenarnya kalau ngomongin yang sepeda di Indonesia seperti apa, toko sepeda yang laris manis seperti apa, itu nggak terjadi di Indonesia kok. Yang di Jepang sini juga beberapa toko, terutama yang harganya lumayan tuh ya, yang 25, 46 itu, pada diborong juga. Dan yang ngeborong itu bukan orang Jepang loh. Orang Indonesia jangan. Orang Indonesia. Jadi ada teman gitu, memang ada teman yang punya bisnis, dia sebelumnya kayak bisnis tour, bisnis tour, tapi karena pandemi kan tidak bisa banyak melayani ya, karena dibatasi, dan dia shifting ngelayanin permintaan, dan hampir postingannya itu menceritakan bagaimana dia berbelanja sepeda lipat itu dan dikirimkan ke Indonesia. Itu luar biasa. Ngomongin tentang bersepeda nih, sejak kapan nih Mas Keju kok bisa senang dengan sepeda, hobi bersepeda, dan sekarang jadi penggiat sepeda yang cukup cukup berpengaruh di Indonesia, di Jogja khususnya? Kalau berpengaruh enggak sih, belum berpengaruh banget. Kalau senang goes sebenarnya dari kecil, senang sepedanya dari kecil, tapi kemudian jadi ketol sepedaan itu 2010 ketika booming sepeda fiksi atau fixed gear. Sampai sekarang kan ya jadi salah satu mediaku untuk olahraga, untuk terapi, karena aku ada asma, dan ternyata dari sepedaan itu asmaku cukup banyak berkurang. Jadi disitulah pada akhirnya aku bener-bener kayaknya olahraga yang paling cocok sama aku sepedaan kayaknya gitu. Sampai sekarang. Ya. Jadi memang juga ada itu ya, karena
Mas Keju juga punya asma ya waktu itu ya. Dan salah satu terapinya bersepeda dan Terapinya malah bersepeda. sekarang semakin nyaman dan lanjut sampai Menggila. sekarang. Menggila. Secara kita nggak bisa berenang ya kan, secara kita nggak bisa berenang, kemudian ini kalau beberapa teman yang sakit asma ke pantai lah Mas Adi pagi-pagi subuh-subuh, aduh. Iya, itu sering agak denger berat saya. juga. Harus bangun pagi kan, PR banget Thomas. Aku kira, Iya. lah, pipitan wae lah, pipitan bendino. Iya, jadi mungkin sedikit flashback teman-teman. Memang saya pertama kali mengenal Mas Keju itu waktu kami sama-sama kemudian seperti bergerak dalam social movement Coin for All, Coin a Chance Yogyakarta gitu, yang ngumpulin receh buat beasiswa adik asuh. Dan di situ Mas Keju yang ya saya sempat, itu asal 2009 kan ya Mas, kita 2009 sempat mulai dari kecil. Habis itu 2010 dan saya sempat lihat bagaimana Mas Keju yang dulunya naik motor atau naik Matic terus biasanya naik sepeda, dan saya tahu karena biasanya kita ngumpulnya kan daerah tengah Jogja, di Jogja yang tengah, kemudian kalau saya kan rumahnya di utara dan saya tahu rumahnya Keju itu di selatan, dan saya bayangin wah panas-panas nih naik sepeda. Dan habis itu 2010 boomingnya fiksi, naik sepeda fiksi lagi, nggak ada gearnya lagi. Kok bisa gitu? Takut dan bisa, tapi gitu? gimana ya? Dan itu terus kenapa Mas? Kenapa terus jadi suka fiksi gitu loh? Kalau orang-orang pada mikir ini nggak ada gearnya kan capek banget tuh rasanya. Kenapa suka? Ya awalnya sama sih kayak teman-teman lain di luar sana yang kemudian demam fiksi pada saat itu. Aku keracunan jadi diajak kumpulnya sama teman-teman yang senang fiksi gitu kan. Oke. Terus lihat awalnya inget ini orang teman-teman pada pakai sepeda fiksi emang nggak capek apa ya gitu kan. Oh juga terbesit pertanyaan seperti itu ya? Pertanyaan itu karena di satu sisi juga nggak ada remnya gitu kan, terus Iya. di goes nggak berhenti. Kalau sepeda konvensional kan kita goes, Iya, di goes terus berhenti, betul. Terus ada free, ya dia kayak ada free wheel-nya. Free wheel. Ya. Terus tapi lucu juga gitu. Akhirnya iseng-iseng bikin. Akhirnya ketemu dengan salah satu teman yang memang bisa ngeset frame-nya, saya bikin di dia. Udah deh itu mempelajari. Jadi aku dulu itu tidak kemudian hanya sekedar ikut trennya aja, terus kemudian seperti orang kebanyakan kemudian terseleksi alam tuh enggak, tapi belajar bagaimana apa sih sejarahnya, minimal tahu sejarahnya lah, tahu sejarahnya kenapa sih kemudian ada sepeda fixed gear, dan sebenarnya fixed gear itu peruntukannya di mana, karena kan kalau di Jepang kan ada nih keirin, sepeda keirin tuh yang sering dibuat balapan juga, bahkan ada sekolahnya kan kalau di Jepang. Oh ternyata salah satu peruntukannya memang di sirkuit, di velodrome. Oke. Terus kemudian tahu di Amerika, di US, ternyata sepeda fixed gear itu dipakai sama teman-teman kurir sepeda gitu. Akhirnya tahu. Terus akhirnya sedikit banyak tahu tentang bagaimana perjalanan kemudian ada sepeda fixed gear. Mulai deh itu mempelajari bagaimana sih perlengkapan yang kita nih mau fokus goes tapi nggak pakai rem gitu. I see. Belajar bagaimana standar keamanannya lah, standar keamanannya kayak mana sih, biar kita bisa berhenti, biar kita nggak kemudian di jalan nggak kecelakaan, itu seperti apa. Itu aku mempelajari itu juga dari teman-teman juga sih, harus gimana sih. Terus kalau kelengkapannya harus apa selain yang di badan ya, kayak helm kayak gitu. Oh ternyata di pedalnya harus ada strap segala macem kayak gitu. Terus bagaimana kemudian belajar kalau goes biar enak harus gear ratio berapa segala macem kayak gitu. Oke. Mendalam ya berarti ya ini mempelajarinya sampai sedalam itu ya. Jadi apa ya?
nggak pengen apa ya, nggak pengen seperti teman-teman yang sebenarnya nggak salah juga sih, tapi setidaknya bahwa kita ya kita konsisten aja gitu loh, pengen pakai fixed gear, ternyata menyenangkan dan sama teman komunitasku dulu pengen membuktikan bahwa pakai fixed gear tuh kita bisa kemana-mana loh, kita nggak cuma goes di kota dulu 2010 sampai 2013-14 tuh. Nah aku zaman segitu ketika masih rame-ramenya goes jauh ke pantai, ke pantai di Gunung Kidul, kayak gitu. Dan itu ya kita yang nek wong Jawa ki nggak tahu lah, buat pernah aja lah. Nggak tahu. Oke. Kalau disuruh ngulangin lagi ya enggak lah. Tapi itu udah sempat ngalami pakai fixed gear itu goesnya sampai jauh, sampai pinggiran pantai selatan Jogja. Sampai Parangtritis udah, sampai Indrayanti pernah, terus ke Gunung Purbangalanggeran juga pernah, itu beberapa sama Laut Bokah tuh di sebelah timur Parangtritis. Itu ya itu tadi kita pengen aja gitu loh, pengen touring, di satu sisi juga pengen ngebuktiin ke teman-teman kalau ini loh kita pakai single speed itu tetap bisa sampai sana, tetap bisa sampai mana-mana sebenarnya kalau memang kita niat gitu. Terus kemudian kan semakin kesini akhirnya banyak ada teman-temanku juga yang dari Jakarta di tahun 2000 berapa ya aku lupa, itu mereka goes pakai fiksi dari Jakarta ke Lombok. Luar biasa. Itu ada tuh. Hebat ya. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Sampai segitunya ya bisa melalang buana dengan single speed. Itu sampai jauh dari Jakarta sampai Lombok. Oke, menarik sekali Mas fix gear-nya. Jadi dari sini kemudian Mas Keju karena sudah kemudian punya teman-teman, punya komunitas, kemudian mau merintis adanya fixed gear di Jogja. Nah, fixed gear ini fixed courier. Maksud saya fixed courier di Jogja. Nah, fixed courier ini kemudian kalau Mas Keju booming fiksinya 2010, fixed courier-nya 2 tahun berapa dan waktu itu kenapa nih kok dirintis ada fixed courier dan misinya apa nih? Boleh ceritain nggak? Dan ternyata di tahun-tahun segitu kan belum ada ojol ya? Belum ada. Saya ingatku belum ada. Itu 2013 tuh aku balik lagi ke Jogja setelah dari Jakarta. Mas Ade kan sempat lama di Jakarta juga kan waktu itu. Dari situ terus mikir namanya apa ya? Terus, karena kita satu komunitas dan kita pakai fixed gear, ya udah aku yang ada di kepala aku gimana kalau fixed courier gitu, karena kita semua pakai fixed gear gitu kan. Oh iya boleh menarik terus